Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Studi Islam 4, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor mengetengahkan rangkuman Islamisasi ilmu kesehatan diajukan untuk memenuhi tugas atas nama Momi Purwanti, serta sumber referensi dari channel YouTube Kalam TV bersama Dr. Ahmad Alim MA. Kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Kesehatan reproduksi dalam perspektif Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Islam sebagai agama sempurna tentu tidak hanya bicara masalah lahiriah, batiniah serta dunia saja, tetapi lebih jauh yaitu akhirat. Termasuk dalam kesehatan reproduksi, Islam mengatur sedemikian rupa kekhususan pada diri wanita seperti masalah yang berkaitan dengan haid, nifas, kehamilan, persalinan, menyusui. Manusia dilahirkan dari seorang ibu melalui ikatan pernikahan dan beranak pinak serta mempunyai keturunan, seperti dalam surah An-Nisa ayat 1 yang artinya bahwa, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya. Dari dirinya dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Pernikahan adalah legalitas secara syara untuk menyatukan dua insan yang berbeda disertai konsekuensi hukum selanjutnya, seperti hukum waris, garis keturunan atau nasab, dan lain sebagainya. Dari ikatan pernikahan itu pula, Allah menciptakan makhluk dari jenis manusia sehingga terjaga kelestariannya melalui proses kehamilan pada seorang wanita, seperti tercantum dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Fitrahnya seorang wanita yang sudah menikah atas izin Allah Subhanahu wa taala akan mengalami proses kehamilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Adapun proses kehamilan seperti mengandung secara proses biologi dalam Islam akan mengalami tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama adalah nutfah, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 2. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Kemudian yang kedua adalah alaqah atau segumpal darah. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 2. Yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian tahapan ketiga adalah segumpal daging atau mudghah yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain.
Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian tahapan berikutnya adalah lahm atau pembentukan tulang. Tercantum dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu kemudian yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian tahapan berikutnya adalah nasy'ah khalqan akhar. Tahapan selanjutnya nafkhur ruh. Tercantum dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 9, yang artinya, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Fase manusia setelah alam rahim adalah terlahir ke alam dunia yang melalui proses panjang. Lahirlah yang disebut dengan bayi sebagai buah cinta kasih kedua orang tuanya. Dan Islam sudah mengatur bagaimana seorang ibu memenuhi kewajibannya menyusui buah hatinya, seperti tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapihnya dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Demikian juga bagaimana menyapihnya terdapat dalam Al-Quran selain surah Luqman ayat 14, terdapat pula dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Tafsir Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Indikasi bahwa berfungsinya organ reproduksi wanita yang telah siap mengalami proses kehamilan sebagai estafet kehidupan berjalan dan keberlangsungan kehidupan terjaga. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hukum tentang menstruasi, terkait pula bagaimana hukum saat haid terhadap kewajiban yang lain seperti sholat, puasa, dan ibadah lain. Ciri khusus berkaitan dengan kaum Hawa dalam kondisi normal dan sehat sangat diperhatikan dalam Islam. Tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, "Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." Ayat tersebut mengisyaratkan tentang rutinitas kaum Hawa bahwa darah haid itu kotor. Darah haid itu najis yang harus dibersihkan dan disucikan. Maka dihukumi dalam fikih terkait darah haid tergantung kebiasaannya. Ada yang 1 hari, 3 hari, ada yang 1 minggu,
dan paling banyak biasanya 15 hari, batas maksimal. Apakah itu darah haid atau istihadah? Inilah perspektif Islam dalam kesehatan reproduksi yang mengatur tentang kesucian seorang wanita dari darah haid serta kaitannya dengan ibadah yang lain. Wanita haid diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, yang disebut dengan mubtadi'ah. Kondisi seorang wanita yang pertama kali mengalami haid dikembalikan kepada kebiasaan atau urf pada lingkungan setempat dalam menghukumi darah haid dengan menunggu terlebih dahulu sampai beberapa hari berlangsungnya darah haid tersebut keluar. Rata-rata sepekan wanita haid. Kedua, mu'tadah adalah kondisi seorang wanita yang mengalami haid sudah biasa dan punya pengalaman haid berulang kali setiap bulan dalam siklus haid yang tetap. Maka dihukumi sesuai kebiasaannya, kecuali ada faktor atau pengaruh lainnya. Ketiga, mutahayyirah adalah kondisi seorang wanita yang mengalami haid namun terlupa dikarenakan tidak mencatat atau kebingungan, bahkan tidak ingat sama sekali apakah itu darah haid atau darah istihadah. Maka dalam hal ini haid tersebut dihukumi sampai darah berhenti kemudian bersuci. Kemudian jika haid kembali maka bersuci kembali. Begitu pula dengan nifas, adalah masa pemulihan pasca persalinan yang dihitung sejak seorang ibu melahirkan antara 40 sampai dengan 60 hari. Bersamaan dengan proses persalinan maka keluar darah yang disebut dengan darah nifas. Pelayanan kesehatan dalam Islam. Semua aktivitas manusia yang dilakukan haruslah diiringi dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata mencari keridhaan Allah saja. Demikian juga dengan tanggung jawab pelayanan kesehatan dalam Islam seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola negara yang mengurusi urusan umat dengan dasar ibadah bukan karena rutinitas atau profesi saja. Pelayanan kesehatan dalam Islam harus dibangun secara menyeluruh dan sempurna. 3 hal yang menjadi fokus pelayanan kesehatan adalah: pertama, menjadi salah satu aset sosial yang akan membawa keberlangsungan pelayanan kesehatan, bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik sarana prasarana, fasilitas, teknologi kesehatan, serta sumber daya manusia. Kedua, memiliki ciri khas. Kemudian ketiga, memegang teguh prinsip karena dalam Islam semua aktivitas bernilai ibadah. Beberapa nilai ibadah yang harus diketahui yaitu nilai ihsan, yaitu pelayanan kesehatan yang dilakukan maksimal dalam melayani sebaik-baiknya setulus hati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan. Nilai rahmah, yaitu melayani dengan sepenuh kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai an-nusroh, melayani dengan tujuan menolong terhadap sesama, meringankan beban kesulitan orang lain. Nilai manfaat, yaitu pelayanan kesehatan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nilai ayusr, yaitu memberikan kemudahan kepada pasien dalam pelayanan kesehatannya. Nilai ma'ruf, yaitu pelayanan kesehatan yang bernilai kebaikan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan yang akan menguatkan jiwa pasien. Nilai as-surur, yaitu melayani dengan memberikan kebahagiaan kepada pasien, seperti tersenyum terhadap pasien adalah salah satu contoh memberikan kebahagiaan. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Artinya, senyummu itu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian, nilai ukhuwah, yaitu pelayanan kesehatan seharusnya melayani dengan mempererat persaudaraan sesama muslim. Epidemi dalam perspektif Islam. Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mempengaruhi populasi penduduk di wilayah tersebut. Contoh wabah taun di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Wabah ini menyerang Bani Israel sebagai azab bagi mereka karena menentang hukum Allah dan nabinya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, wabah taun adalah wabah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sebagian kalangan Bani Israel
dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun bila wabah taun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian untuk menghindar dari penyakit itu. Maka sikap sebagai seorang muslim adalah, pertama disarankan untuk melakukan karantina seperti hadis tersebut. Karena dengan karantina bisa memutus rantai penularan dan berkembangnya penyakit, serta menyelamatkan banyak orang supaya terhindar dari wabah. Kedua adalah tindakan preventif atau upaya pencegahannya paling utama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, dengan memperbanyak bertasbih, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara individu dan masyarakat, seperti meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, mencegah kesyirikan, meninggalkan minuman keras, larangan berzina, larangan riba, meninggalkan korupsi dan kezaliman lainnya. Kemudian ketiga adalah sabar. Tidak putus asa menghadapi kondisi wabah tersebut bagi yang terdampak ataupun tidak, karena kesabaran ini harus dibentuk untuk diri sendiri dan lingkungan. Sesi 4 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya pencegahan di lingkungan kerja agar bekerja tidak mengalami kecelakaan baik secara fisik dan mental, sehingga bisa diselamatkan dari gangguan kesehatan baik akibat paparan bahan kimia secara ergonomi, gangguan yang disebabkan kebisingan, pencahayaan, udara, maupun akibat kecelakaan kerja lainnya. Prinsip K3 dalam Islam adalah sebagai berikut. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. La dororo wa la diroro. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu prinsip tolong menolong, seperti tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Kemudian tujuan konsep syariah Islam atau maqasid syariah dalam K3. Pertama adalah menjaga agama. Hifdzu ad-din. Hal ini sangat penting untuk memberikan hak pekerja dalam melaksanakan agamanya. Seperti bagaimana waktu sholat saat bekerja, apakah pekerja mendapatkan haknya untuk melaksanakan sholat 5 waktunya, sholat Jumat, dan sebagainya. Kemudian tujuan yang kedua, menjaga keselamatan nyawa. Hifdzun nafs. Selanjutnya ketiga, menjaga kesehatan akal. Terjaga mentalnya, tidak stres, tidak terjadi gangguan mental karena pekerjaan dan lingkungan kerja. Memberikan kesempatan haknya, penguatan dalam beragama dengan siraman rohani untuk pekerja dan lingkungan pekerjaannya. Tujuan berikutnya, menjaga keselamatan keturunan. Agar terjaga keselamatan keluarga serta keturunannya, tidak terjadi penyimpangan dalam pergaulan di lingkungan pekerjaan. Kemudian yang kelima, menjaga keselamatan harta. Seperti upah para pekerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan pekerjaan. Hadis Nabi mengatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berilah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya dalam Islam, pekerja diberikan hak atas pekerjaannya, tidak menunda upahnya, bahkan mengingat kelak di yaumil hisab akan ada perselisihan antara pengusaha dengan karyawan yang tidak membayarkan upahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan hak pekerja tersebut. Begitupun akad ijarah dilakukan dengan jelas, transparan, baik terkait waktu pembayaran, jumlah serta bentuk upahnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya. Upah dalam Islam dibangun atas dasar keadilan, kebersamaan, dan saling menguntungkan. Tanggung jawab sebuah perusahaan atas kecelakaan kerja dalam Islam dipandang sangat penting. Bahkan jika terdapat kecacatan, kehilangan nyawa, maka hukum qisas diberlakukan atau membayar diat jika itu atas kelalaian perusahaan. Agar tidak terjadi kecelakaan kerja maupun meminimalisir resiko kecelakaan kerja, maka perlu diperhatikan bagaimana kelengkapan diri seperti APD, keadaan tempat lingkungan kerja,
ataupun memodifikasi alat, mesin, atau tempat kerja yang lebih aman. Memberikan penghargaan kepada pekerja yang berprestasi agar memotivasi karyawan lain lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Sesi berikutnya adalah tentang determinan kesehatan dalam Islam. Kesehatan serta ampunan adalah dua hal yang selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap doa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah SAW. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan yang lain. Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu doa yang akan aku baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan akhirat.'" Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Bazzar. Dengan anugerah kesehatan, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban kita atas nikmat itu. Untuk itu kita harus mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia menurut pandangan Islam. Sementara faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang menurut teori H.L. Bloom adalah faktor gaya hidup atau perilaku, genetik atau keturunan, lingkungan, serta pelayanan kesehatan. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi derajat kesehatan menurut pandangan Islam adalah: pertama, faktor iman. Implementasi dari keimanan salah satunya melaksanakan perintah Allah, seperti halnya sholat. Sholat akan mendatangkan ketenangan karena kekhusyuan, karena tunduknya manusia di hadapan Tuhannya. Sholat menjaga kestabilan emosi, dengan itu jantung pun berdetak stabil dan normal. Gerakan sholat pun secara fisik menyehatkan badan. Demikian juga dengan puasa yang dilakukan karena keimanan, bukan hanya menahan lapar dan haus yang akan menyehatkan organ dalam manusia seperti lambung yang sehat. Namun secara mental, kita diajarkan untuk empati terhadap orang yang kekurangan. Maka keimanan seseorang sangat mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Kedua, faktor ibadah. Semua aktivitas seorang muslim adalah bernilai ibadah dan akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Contohnya seperti tadi puasa, sholat, juga toharoh, bersih diri atau personal hygiene dalam berwudu, bersuci, akan membersihkan diri dari kotoran yang menempel, dari bakteri, virus, dan lain-lain. Secara fisik dan mental akan meningkatkan derajat kesehatan. Ketiga, faktor doa dan zikir akan mempengaruhi baik fisik dan mental seseorang dalam kesehatannya. Dengan zikir memberikan energi positif dan meningkatkan imunitas tubuh dalam menjaga kesehatan. Dengan berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahkan kesehatan serta diberikan ketenangan jiwa. Keempat, faktor qiyamul lail. Kebiasaan bangun malam untuk melaksanakan tahajud maupun sholat malam lainnya mampu menghilangkan penyakit seperti pada hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus dosa, dan menghilangkan penyakit dari dalam tubuh." Hadis riwayat Tirmidzi. Sehingga qiyamul lail akan mempengaruhi kondisi kesehatan baik fisik dan mental. Kelima, faktor perilaku.
Kesehatan juga dipengaruhi perilaku dan pola hidup seseorang. Jika pola hidup sehat, maka derajat sehatnya baik. Perilaku bersedekah yang dilandasi keimanan, selain mampu membersihkan diri, juga kebiasaan bersedekah ini seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Sedekah juga menutup pintu keburukan. Sedekah juga mencegah dari kematian yang buruk. Namun, jika perilaku hidupnya tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, akan mempengaruhi kesehatan organ paru. Perilaku pergaulan bebas serta pergaulan menyimpang juga akan menyebabkan mudah tertular HIV/AIDS atau penyakit menular seksual lainnya. Untuk itu Islam mengatur tentang pergaulan dan perilaku manusia sesuai standar halal haram, maka akan meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian faktor lingkungan. Faktor ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Jika kebiasaan membuang sampah sembarangan akan menyebabkan lingkungan kotor dan wilayah tersebut mudah terserang penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan, sanitasi yang baik, berdasarkan dorongan keimanan seseorang, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Iman itu lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang tertinggi adalah mengucapkan La ilaha illallah. Dan cabang iman yang terendah adalah membuang gangguan atau duri di jalan. Dan rasa malu merupakan cabang iman. Faktor yang ketujuh adalah faktor keturunan atau genetik. Dalam Islam juga dijelaskan bisa mempengaruhi kesehatan seseorang. Contohnya, menikah dengan saudara atau sepersusuan adalah haram, karena akan menimbulkan penyakit bagi dirinya dan keturunannya. Faktor yang ke-8 adalah faktor pelayanan kesehatan. Ini juga berpengaruh untuk membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena dalam Islam ini merupakan fardu kifayah. Jadi hukumnya wajib untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Faktor yang ke-9 adalah faktor pengetahuan. Masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang tinggi maka akan mempengaruhi derajat kesehatannya. Dengan demikian, masyarakat memerlukan edukasi yang tepat tentang kesehatan secara holistik. Berikutnya adalah faktor latar belakang budaya. Budaya yang baik selama sesuai syariah perlu ditingkatkan karena akan mempengaruhi kesehatan. Dan budaya yang tidak baik harus ditinggalkan, seperti budaya mistis, khurafat, dan lain-lain. Faktor berikutnya adalah faktor emosional. Seseorang yang mudah tersulut emosi atau yang memiliki tingkat emosional yang tinggi akan mudah terpapar penyakit. Bila mampu menjaga dan mengendalikan emosi, maka artinya mampu menjaga kesehatan dirinya. Contoh, tekanan darah tinggi karena tidak terkendalinya emosi bisa menyebabkan serangan jantung, stroke. Sementara ketenangan jiwa itu separuh dari kesehatan. Faktor ekonomi, pengaruh dari status ekonomi juga sangat penting. Bila ekonomi rendah, maka kemampuan untuk menjaga kesehatan dengan memenuhi kebutuhan kesehatannya akan terganggu atau bahkan tidak bisa terpenuhi dengan baik, seperti memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi yang seimbang. Dari semua faktor yang sudah dijelaskan, ada hal yang sangat penting dan mempengaruhi derajat kesehatan yang tidak bisa dipisahkan. Antara faktor lahir dan batin, fisik dan mental adalah faktor keimanan, karena itu kunci untuk meningkatkan derajat kesehatan yang paling utama. Sesi berikutnya tentang insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Problematika masyarakat yang sulit saat pandemi menjadi tekanan yang luar biasa. Stres, depresi, kesenjangan sosial, tindakan kriminal terjadi di mana-mana, sehingga mengganggu kesehatan mental masyarakat. Solusi dalam Islam menjadikan manusia menjadi insan kamil, manusia yang sempurna, berhubungan dengan jiwa masyarakat karena akan membentuk masyarakat yang melahirkan generasi insan kamil tadi. Ciri insan kamil adalah sebagai berikut. Seseorang yang menyandang insan kamil adalah sosok yang memaksimalkan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, seperti potensi akalnya, yang mampu menempatkan diri, mengenal lebih dekat Tuhannya, mampu memaksimalkan potensi akal untuk berpikir mana yang hak dan mana yang batil. Kedua, mampu mengendalikan syahwat. Jika mampu mengendalikan syahwatnya, artinya mampu menemukan jati diri kesuciannya, karena syahwat adalah potensi yang harus dikendalikan dengan iman. Karena dorongan dalam diri manusia untuk melakukan perbuatan haruslah berlandaskan halal dan haram. Kemudian ketiga, mampu menjaga potensi fitrah. Karena manusia terlahir adalah fitrah, suci. Seseorang yang memiliki insan kamil maka akan menjaga fitrahnya, mempunyai kesolehan sosial, dan mampu mengimplementasikan hukum syariah Allah. Keempat, sosok yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak terpuji, yang sempurna akhlaknya, dan memiliki rasa empati.
Kelima, yang mampu mensucikan hati, qalbun salim, memiliki hati yang sehat akan mempengaruhi perilaku yang sehat. Seperti halnya ada segumpal darah dalam diri, yaitu hati. Jika hatinya sehat, maka jasadnya pun akan sehat. Manusia yang sehat adalah manusia yang sempurna. Kemudian yang keenam, menjaga potensi ma'rifatullah, yaitu yang mampu mengenal Allah, mensucikannya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak menyekutukan Allah, menyandarkan segala sesuatu atau tempat bergantung itu hanya kepada Allah saja. Hanya kepentingan Allah saja yang menjadi tujuan hidupnya dan senantiasa istiqomah, itulah insan kamil. Untuk membentuk masyarakat dengan budaya yang baik akan membawa jiwa yang sehat. Maka masyarakat tadi yang sehat itu adalah masyarakat yang berperadaban, seperti dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Budaya yang akan dibentuk yaitu pertama, budaya tilawah, budaya iqra, atau budaya literasi, yaitu membaca ayat-ayat Allah. Budaya ini mampu merubah paradigma berpikir masyarakat dari primitif menjadi berperadaban. Kedua, budaya mensucikan jiwa, tazkiyatun nufus, dengan bimbingan wahyu agar masyarakat taat kepada Allah, taat kepada syariat Islam. Jiwa yang ada cahaya Islam di dalam dirinya, maka akan terisi keimanannya kepada Allah serta menghasilkan jiwa yang bersih. Kemudian yang ketiga, budaya taklim, yaitu menggali ilmu juga menjadi salah satu hal yang penting dalam membentuk masyarakat yang sehat. Kemudian yang keempat, budaya hikmah, bahwa manusia secara fitrahnya akan mencari kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada haknya, maka itulah yang dimaksud dengan hikmah, berkeadilan. Maka lahirlah darinya kesejahteraan. Masyarakat sejahtera membentuk masyarakat yang sehat.